Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, anak-anak ustazah, banyak-banyak berdoa semoga pandemi ini cepat pergi dan cepat berlalu dari negeri kita sehingga ustazah bisa bertemu lagi dengan anak-anak ustazah dengan belajar tatap muka di sekolah. Dan anak ustazah tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan COVID-19 di rumah ya anak ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran 4, masih tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, anak ustazah mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Nah, ini dilakukan setelah kita membaca cerita ya nak ya. Oke, untuk yang kedua yang harus anak ustazah kuasai pada pembelajaran 4 ini, muatan pembelajaran PPKN. Nah, pada muatan pembelajaran PKN ini, anak ustazah diharapkan mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Pembelajaran 4. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Nah, saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Ayo kita simak cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. Sst, sst, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut.
Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Nah, sekarang kita akan coba jawab pertanyaan 1-6 berdasarkan cerita yang telah kita baca tadi. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, tokoh yang terdapat pada cerpen di atas adalah aku, Ida, Gugut, Bu Tati, dan teman-teman lainnya. Untuk soal nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Jawabannya adalah aku, Ida, Gugut, dan teman-teman lainnya. Soal nomor 3, apa yang dilakukan oleh Gugut pada saat ulangan? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Nah, untuk nomor 4, apa yang dilakukan oleh Ida ketika Gugut meminta jawaban? Jawabannya, Ida tidak memberikan jawaban yang diminta oleh Gugut. Untuk nomor 5, mengapa Ida melakukan hal itu? Jawabannya, menurut Ida, memberikan contekan merupakan perbuatan yang tidak jujur. Pertanyaan nomor 6, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Jadi dapat kita simpulkan dari teks di atas bahwa mencontek saat ujian termasuk perbuatan korupsi kecil-kecilan karena kita telah mengambil hak yang bukan milik kita ya nak ya. Nah, perbuatan tersebut tidak boleh kita tiru. Paham anak ustazah? Nah, sekarang tugas anak ustazah adalah pada halaman 31 ada 4 buah kolom. Kolom pertama dengan kolom kedua itu sepaket. Sikap-sikap dari Ida, apa saja sikap-sikap dari Ida? Lalu, apa pendapat anak-anak ustazah tentang sikap Ida? Nah, yang keduanya, kolom kedua ada berwarna kuning. Apa saja sikap-sikap dari Gugut? Dan apa pendapat anak ustazah tentang sikap dari Gugut? Oke, anak-anak ustazah? Sekarang tugas anak ustazah selanjutnya untuk muatan PPKN atau PKN yaitu apakah menurut anak ustazah sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Anak ustazah jelaskan. Lalu bagaimana menurut anak ustazah? Apakah sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Juga anak ustazah jelaskan. Semoga sukses mengerjakan tugasnya dan jangan lupa anak ustazah kumpulkan ke wali kelas masing-masing sesuai dengan tepat waktu ya nak ya. Barakallahu fikum. Kesimpulan dari muatan pembelajaran kita pada pembelajaran 4 ini adalah untuk pembelajaran bahasa Indonesia mengenai penilaian atau pendapat kita terhadap tokoh dalam cerita. Nah, pendapat itu sendiri adalah penilaian atau pandangan kita terhadap tokoh yang sedang dibahas di dalam cerita. Sedangkan kesimpulan yang kedua untuk muatan pembelajaran PKN mengenai penerapan sila pertama Pancasila, anak-anak ustazah bisa menilai tentang sikap Gugut dan sikap Ida. Mana yang sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama, mana yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama. Itulah pembelajaran 4 kita pada hari ini. Ustazah doakan semoga ilmunya bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.